Dahulu kala di suatu tempat, hidup seorang pemuda bernama Yosaku. Ia bekerja mengambil kayu bakar di gunung dan menjualnya ke kota. Uang hasil penjualan kayu bakar tersebut ia gunakan untuk membeli makanan dan terus seperti itu setiap harinya. Hingga pada suatu hari ketika ia berjalan pulang dari kota, ia melihat sesuatu yang menggelepar di atas salju. Setelah didekatinya, ternyata seekor burung bangau yang terjerat di perangkap sedang meronta-ronta dan Yosaku segera melepaskan perangkap itu. Bangau itu pun sangat gembira dan berputar-putar di atas kepala Yosaku beberapa kali sebelum terbang ke angkasa. Karena cuaca yang sangat dingin, sesampainya di rumah, Yosaku segera menyalakan tungku api dan menyiapkan makan malam. Saat itu terdengar suara ketukan pintu di luar rumah. Ketika pintu dibuka, tampak seorang gadis yang cantik sedang berdiri di depan pintu. Kepalanya dipenuhi dengan salju. Melihat wanita itu kedinginan, Yosaku menawarkan wanita tersebut untuk singgah dan masuk ke dalam rumah. Wanita itu menjelaskan kalau ia sedang mencari rumah temannya di sekitar desa itu. Namun ia memohon untuk bisa tinggal di rumah Yosaku untuk malam itu karena hujan salju sedang lebat. Mendengar permohonan wanita itu, Yosaku berusaha menolaknya dengan alasan bahwa Yosaku tidak punya beberapa kasur dan makanan untuk diberikan. Namun wanita itu mengatakan tidak apa-apa asal ia diberikan kesempatan menginap rumah itu menunggu hari esok. Keesokan harinya, wanita itu kemudian merapikan kamarnya dan memasak makanan yang enak. Ketika terbangun dari tidurnya, Yosaku melihat gadis itu sudah menyiapkan nasi dan makanan lainnya. Lalu Yosaku berpikir bahwa gadis itu akan segera pergi, dan ia akan merasa kesepian. Melihat salju masih turun dengan lebatnya, Yosaku meminta gadis itu untuk tetap tinggal di rumah itu sampai salju reda. Setelah 5 hari berlalu salju mereda. Gadis itu berkata kepada Yosaku supaya Yosaku menjadikannya sebagai istri, dan membiarkannya untuk tetap tinggal terus di rumah itu. Yosaku merasa bahagia menerima permintaan itu. Setelah menjadi istri Yosaku, Otsuru mengerjakan pekerjaan rumah dengan sungguh-sungguh. Suatu hari, Otsuru meminta suaminya, Yosaku, untuk membelikannya benang karena ia ingin menenun. Setelah itu Otsuru mulai menenun. Ia berpesan kepada suaminya agar jangan sekali-kali mengintip ke dalam kamar tempat Otsuru menenun. Setelah 3 hari berturut-turut menenun tanpa makan dan minum, Otsuru keluar dari kamar itu dan kain tenunannya sudah selesai. Yosaku membawa kain tersebut ke kota untuk dijual. Yosaku sangat senang karena kain tenunannya dibeli orang dengan harga yang cukup mahal. Sebelum pulang, ia membeli bermacam-macam barang untuk dibawa pulang. Yosaku sangat berterima kasih kepada istrinya yang telah menenun kain dan menghasilkan uang yang cukup banyak. Tetapi di sisi lain, sebenarnya para saudagar di kota menginginkan kain seperti itu lebih banyak lagi. Sehingga Yosaku meminta istrinya untuk menenun kain lebih banyak lagi. Istri Yosaku dengan semangat menenun kain-kain itu sampai selesai pada hari keempat setelah Otsuru menenun. Ia tampak tidak sehat, dan tubuhnya menjadi kurus. Otsuru meminta suaminya untuk tidak memintanya menenun lagi. Sementara di kota, sang saudagar minta dibuatkan kain satu lagi untuk kimono Tuan Putri. Jika tidak ada, maka Yosaku akan dipenggal lehernya. Hal itu diceritakan Yosaku pada istrinya. Dengan terpaksa istrinya membuat kain tenun kimono untuk menyelamatkan suaminya atas ancaman tersebut. Karena cemas dengan kondisi istrinya yang makin lemah dan kurus setiap habis menenun, Yosaku berkeinginan melihat ke dalam ruangan tenun. Tetapi ia sangat terkejut ketika yang dilihatnya di dalam ruang menenun, ternyata seekor bangau sedang mencabuti bulunya untuk ditenun menjadi kain. Sehingga badan bangau itu hampir gundul kehabisan bulu. Bangau itu akhirnya sadar dirinya sedang diperhatikan oleh Yosaku. Bangau itu pun berubah wujud kembali menjadi Otsuru dan berkata dengan sejujurnya bahwa ia adalah seekor burung bangau yang dulu pernah ia tolong. Bangau itu berubah menjadi manusia untuk membalas budi dan kebaikan Yosaku kepadanya. Otsuru lalu meminta maaf karena telah berbohong dan memohon untuk pergi selamanya meninggalkan Yosaku. Yosaku pun menjadi sedih karena Otsuru akan pergi meninggalkannya. Yosaku meminta agar istrinya itu tidak meninggalkannya. Namun wanita itu segera berubah menjadi seekor burung bangau lalu pergi meninggalkan rumah Yosaku. Kini Yosaku menjadi menyesal atas perbuatannya dan kembali menyendiri menjalani hidupnya.